Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kusnadi dari Susukan, Cirebon. Ada dua lokus yang saya tangkap dari puisi Buya, yaitu terkait dengan penilaian dan ketidakjujuran. Ini fokusnya di dua kata ini, penilaian dan ketidakjujuran. Penilaian dan Ketidakjujuran. ketidakjujuran, oh ya. Terkait, saya coba mengaitkan dengan materi pada malam ini. Di sini dikatakan awalnya penilaian kita kepada Yahudi musyrik itu karena mereka menyembah selain Allah. Tetapi ketika melihat teks di sini, mereka itu menyerahkan sepenuhnya keputusan halal haram itu kepada rebaban, kepada pendeta. Ini yang membuat mereka dikatakan musyrik. Iya. Itu, Pak. Terkait dengan hukum Islam, perkembangan sekarang ini, kita pada posisi yang pertama taklid, yang kedua berakarnya fanatik terhadap madhab, yang ketiga saya simpulkan timbulnya perdebatan yang tidak jujur sehingga bermunculan penilaian-penilaian. Dengan tiga hal tadi, bagaimana dengan Buya, apakah hukum Islam sekarang ini mengalami kemajuan atau kemunduran? Ada dua poin yang menjadi titik berat saya adalah fanatisme madhab, sehingga kita tidak mau berpikir logis akhirnya. Yang kedua, timbulnya perdebatan yang tidak jujur karena malu dikatakan kalah berdebat padahal yang benar seperti ini. Bagaimana penilaian Buya akan hal itu? Tadi saya ulang lagi, pertanyaan adalah apakah ini menunjukkan hukum Islam itu maju atau mundur? Hukum Islam? Iya, penerapan hukum Islamnya maju atau mundur dengan berakarnya fanatisme madhab dan timbulnya perdebatan yang tidak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin istilahnya bukan hukum Islam itu maju atau mundur, relevan atau tidak relevan. Kalau maju mundur itu umat Islamnya, ya kan begitu. Relevansi hukum Islam itu di mana? Selagi umat Islam meyakini bahwa agama Islam sudah sempurna, ini gara-gara paradigma inilah maka menjadi macet. Mundur mah enggak, cuman ya macet lah. Yang lain maju, dianya diem. Gitu. Kalau mundur mah enggak juga sih, ada kemajuan juga. Ya artinya negara-negara Islam dunia sudah menolak hukum potong tangan. Semua komunitas Islam ya, karena melihat sudah tidak sesuai dengan kondisi moral di abad ke-21 ini. Masa tangan dipotong? Kecuali di satu negara ya, namanya Saudi Arabia ya, masih ada potong tangan itu. Kan itu sangat tidak manusiawi sekali. Apakah ini melawan Allah? Ya tidak dong. Selagi Anda mengatakan bahwa semua hukum itu adalah putusan Allah, Anda akan kecewa. Kenapa antar madhab terjadi perbedaan hukum ketika membaca ayatnya yang sama? Di situ akan terjadi perbedaan penafsiran dan putusan hukumnya berbeda. Menurut Imam Syafi'i, orang yang nanam cabai itu tidak wajib zakat ziro'ah. Karena yang diwajibi zakat itu menurut Imam Syafi'i itu hanya qutul balad, makanan pokok.
dan juga yang bisa disimpan dalam waktu lama seperti beras, jagung dan sebagainya. Tapi cabai tidak bisa, maka tidak wajib kata Imam Syafi'i. Ini hukum ekonomi. Ya kan? Kenapa berbeda pendapat? Karena sudut pandang yang berbeda. Abu Hanifah itu adalah pelaku bisnis, tinggalnya di kota metropolitan. Imam Syafi'i tinggalnya di daerah dan dia bukan pelaku bisnis. Sehingga ketika menerjemahkan zakat itu akan berbeda. Satu maksud saya, ketika para mujtahidin putusannya berbeda, maka hukum ini hukum Allah bukan. Ini persoalannya. Berarti hukum itu adalah produk pikiran manusia. Betul nggak? Betul nggak nih? Jujur. Ini bilang wajib, ini tidak wajib, ini haram, ini makruh. Berarti putusan hukum itu produk manusia. Kalau produk pada manusia, agama atau budaya? Budaya. Terus gimana persoalannya? Jadi artinya bahwa kenapa berbeda? Karena sudut pandang yang berbeda. Imam Syafi'i zakat itu dikaitkan dengan makanan ini itu karena melihat dari sisi strategi keamanan pangan. Orang punya cabai berapa ton pun kalau nggak punya beras mampus loh, betul nggak? Ya. Maka sehingga rakyat harus makan, makanya ini yang dihantam ini. Kalau Imam Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial. Nanam padi 1 hektar hanya dapat 30 ton tuh jadi berapa juta tuh? 40 ton lah. 4 ton. 4 ton 40 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. Ya kan? Sedangkan nanam cabai dapat 180 juta. Masuk akalkah 4 juta keluar zakat, 180 enggak zakat? Nah, jadi Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial. Abu Hanifah melihat dari strategi pangan. Maka disitulah perbedaan kesimpulan. Berarti dimanapun satu firman Tuhan tentang hukum-hukum ini, bagaimana kita membaca dari sudut pandang mana, maka akan berbeda. Berarti satu, kita jangan mengatakan bahwa hukum itu agama. Fikih itu adalah dugaan. Al-fiqhu dzununun. Iya. Betul enggak? Betul. Ini kata fuqaha sendiri, al-fiqhu dzununun. Jadi kalau tidak, kita nanti akan mengatakan bahwa kalau ada 2 hal yang kontradiksi, maka yang satu salah, yang satu benar. Begitu Anda mengatakan Imam Syafi'i yang benar, maka Abu Hanifah salah. Nah kan? Ya sudah. Jadi tanaqudun itu khulfu qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun qufi. Itu kata kaidah logika. Kontradiksi itu 2 hal yang berlawanan dari sisi kaif. Ya. Akibatnya yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Begini, tetapi kalau 2 hal berbeda karena sudut pandang yang berbeda, itu tidak kontradiksi dong. Yeah. Menyenggol istri batal nggak? Batal menurut Imam Syafi'i batal. Imam Maliki tidak. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Secara zahirnya batal dan tidak batal. Tetapi karena sudut pandangnya berbeda, maka itu adalah bukan kontradiksi namanya. Bisa-bisa dua-duanya salah. Bisa-bisa dua-duanya benar. Bisa-bisa satu salah, satu benar. Ini logika berbicara seperti itu. Ini kata Aristoteles ini, bukan kata saya ini. Nah, di mana perbedaannya? Karena Imam Syafi'i ketika mengatakan aula mastumun nisa ala ragmi annahu bijadatil alifi ba'dal fa'i yabqa ala ma'nahu tsulasi mujarrad.
sekalipun wazannya mufa'alah tapi bimana fa'ala, sekalipun mulamasa bimana lams, lamasa yalmasu lamsan, kalau ini lamasa yulamisu mulamasatan. Imam Maliki mengatakan mulamasa itu lil musyarakah, jadi yang batal itu yang pegangan, lakinya megang, perempuannya, laki-laki yang kelemet, perempuannya, laki yang ngerogok. Nah, sudut pandang bahasa yang berbeda. Ilmu bahasa itu ilmu agama atau ilmu budaya? Ilmu budaya. Disitulah makanya jangan pernah mengatakan dalam fikih yang benar mana. Paham enggak? Mungkin pada zaman dahulu anak perempuan boleh dipaksa, mungkin cocok pada zaman dahulu. Itu ijtihad ulama pada zaman dulu karena perempuan tidak punya peran apapun. Dia tinggal di rumah, sekolah tidak, usaha tidak, bergaul tidak, keluar dibungkus. Kalau dia mencari sendiri pasti salah. Masih mending orang tua yang milih. Betul nggak? Sekarang perempuan sudah jadi menteri, jadi presiden, masih dipaksa ngaco kamu. Mau dibilang cocok juga? Relevan begitu. Jadi yang relevan itu bukan agamanya, yang tidak relevan itu bukan agamanya, fikihnya yang tidak relevan karena fikih itu budaya. Setuju? Ya. Oke.